Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel 902 Garage. Alhamdulillah, satu project yang sudah kita up di Instagram sudah kita selesaikan. Sebelum gue review ini motornya sudah ada di samping gue nih. Gue pengen sedikit cerita mengenai prosesnya, kenapa ini motor memilih part ini. Alhamdulillah, masuk lagi guys project kita kali ini. Bisa dilihat di depan nih, Kawasaki Ninja 250 mono 250 SL ya, single cylinder, dan motornya seger banget loh. Punya Om Bram nih, kita dikasih kepercayaan lagi buat ngegarap kaki-kakinya. 4A Banten tahun 2018, tapi kondisinya cakep banget. Motornya kondisi standar semua, belum ada yang diapa-apain. Bisa kita lihat speedometernya nih. Kilometernya baru 1000 guys. Tuh, masih rendah banget, jarang dipakai juga. Nah, kita nyalain. Suara mesinnya juga, seger banget ya. Ini dia guys, part yang akan kita siapkan dan rakit ke motor Ninja 250 SL ini. Kaki-kakinya kita ambil dari Honda CBR 250RR full spec, dari upside down, velg set, dan swing arm set. Jadi semuanya kita pakai dari CBR 250RR, tapi nah ini yang membuat kita cukup menarik juga. Pengereman depan akan kita buat radial guys. Mesinnya pakai Kawasaki ZX 14, bottom shocknya kita ganti pakai ZX 25R. Jadi nanti pengereman depan sudah modern banget deh, karena pakai radial. Pengereman belakang original CBR 250RR. Urusan warna nanti kita akan buat lebih cakep lagi. Nih guys, udah kita copot shock originalnya, dan yang akan kita pasang nih upside down dari CBR 250RR. Bottomnya juga udah kita pasang yang radial kayak video awal ya. Lipernya dan pengeremannya sudah kita siapin yang radial. As komsir juga sudah naik. Kalau dilihat dari tinggi shock lebih tinggi sedikit, tapi kita posisinya nanti tetap pasang stangnya underyoke biar kelihatan tetap sportinya, lebih sama kayak orinya ya, orinya underyoke ya. Kita naikin upside down-nya, penyesuaian asfaltir udah kita sesuaikan, udah kita bubut. Tapi teman-teman bisa lihat di sini nanti kita harus sesuaikan di bagian kunci kontak, karena di bagian kunci kontak itu stopper buat kunci stangnya pasti berubah, dan dudukan ini juga akan kita sesuaikan lagi. Ini setting sementara. Nah, bagian bawah penyesuaian nanti di bagian as roda dan bushingnya. Nih guys, di motor Ninja Mono ini sensor speednya masih model gearbox di pelek. Jadi lumayan sulit untuk penyesuaian di sini karena dari segi ukuran as roda beda, terus daleman gearboxnya juga beda. Nah, ini kita akan coba setelah kita proses dan sedikit di penyesuaian, kita akan tes sensor speednya. Nah, lanjut bagian
swing arm nih guys. Kita udah copot swing arm bagian belakangnya Ninja Mono, pangkalnya pangkal H. Nah ini yang CBR pangkalnya pangkal A, jadi nanti kita akan ukur, kita akan potong ini biar masuk ke crankcase-nya Ninja Mono. Teman-teman bisa lihat sini perbedaan swing armnya. Dari panjangnya juga lebih panjang, CBR 250RR, selisih sedikit sih, nggak banyak. Rollingnya nanti juga akan kita sesuaikan. Teman-teman udah lihat kan tadi prosesnya? Kawasaki Ninja 250 SL, motor yang langka juga, motor yang katanya sudah emang nggak diproduksi lagi, dan harganya juga harga barunya udah banyak harga diskon nih guys. Jadi ini motor memang bener-bener sama Kawasaki diobral abis-abisan karena memang sudah nggak diproduksi ya. Terus tipe yang ini, yang rangkanya, yang frame-nya warna hijau ke kuning-kuningan yang ada gold-goldnya ini warnanya cukup eye-catching juga dilihat. Salah satu pertimbangan yang cukup matang, dan gua sama ownernya Om Bram ini sebelum masuk ini motor, sebelum modif ini motor, kurang lebih 1-2 bulan komunikasi terus, sharing gimana part yang dipakai apa aja, dan akhirnya jadi seperti ini. Nggak cuma part semua dari Honda, tapi kita mengupgrade lagi di beberapa sektor pengereman. Nah, jadi gini, kita bahas di bagian depan ya teman-teman. Upside down full CBR 250RR kita olah di sini. Bisa dilihat tadi pas proses mengenai penyesuaian di bagian komstir, kunci stang, kemudi itu udah kita kondisikan dengan tim di bengkel. Jadi kesulitannya sebenarnya di bagian depan ini, kita bukan di bagian komstir atau di bagian pengereman, tapi satu, motor ini sensor speednya masih di velg depan. Jadi si gearbox atau rotor sensor speednya itu masih nempel di velg, masih pakai sistem kayak analog lah gitu ya. Motor-motor kayak motor-motor bebek atau motor-motor yang lama itu sensor speednya masih nempel di velg depan. Jadi si velg CBR 250RR itu gimana caranya kita modif supaya si gearbox sensor speed ini bisa masuk. Nah, di situ kesulitan. Sebenarnya sih bukan kesulitan juga, karena kita beberapa kali sudah pernah mencoba di motor yang berbeda, tapi ukuran asnya itu sama. Nah, yang ini ukuran asnya berbeda, sedangkan si velg CBR 250RR itu bentuknya lebih keluar. Jadi kita sedikit berpikir di situ, semoga nggak ada kendala, dan alhamdulillah kita proses sudah bisa terpasang rapi. Kuncinya bukan cuma sekedar bisa aktif atau terpasang, tapi bisa rapih atau enggak. Nah itu yang kita pikirkan. Teman-teman bisa lihat di motor ini pengereman depannya, walaupun si shock upside down-nya pakai CBR 250RR, tapi bottom shock dan pengeremannya sudah kita upgrade pakai sistem pengereman radial. Jadi kaliper Nissin punyanya Moge yang kita pakai dari ZX14 Kawasaki. Terus bottom shock-nya juga kita pakai dari Kawasaki ZX25R yang memang lagi rame di pasaran tuh. Bottom-bottom aluminium CNC-nya yang bikin double. Nah ini kita pakai originalnya. Jadi single kaliper tapi radial. Nissin 4 piston radial. Master rem otomatis. Kita nggak pakai CBR 250RR, kita pakai Nissin juga dari Moge. Ini kebetulan kita pakai punyanya Yamaha R1M. Jadi ada dari Yamaha, ada dari Kawasaki, ada dari Honda nih partnya. Terus di bagian depan untuk di sektor as roda tetap kita pakai punya CBR 250RR, piringan cakramnya juga pakai CBR 250RR. Fender depan kita ganti juga set sama punya CBR 250RR. Di bagian depan itu
kesulitan dan part yang kita pasang. Kita bahas di bagian belakang yuk. Di bagian belakang, sebelum gue bahas mengenai teknis pemasangan, ini yang nggak tahu kenapa gue demen banget ya ngerakit atau ngebodif motor pakai partnya part original pabrikan. Teman-teman bisa lihat di sini motor modif tapi nggak kayak dimodif gitu, rapih banget. Nggak tahu kenapa gue nguji diri sendiri ya, tapi secara langsung gue juga ngelihatnya enak banget gitu. Jadi kayak nggak dimodif motor, padahal spek kaki-kakinya total turun tuh. Swing armnya kita pakai CBR 250RR juga, sama pelek setnya. Kalau di bagian roda, bushing, as roda, kaliper, pengereman ini semua pakai punya CBR 250RR, jadi udah tinggal pasang. Kesulitan yang di belakang pada saat proses di bagian swing arm pangkal depan, yang menjadi kita sedikit berpikir karena memang ini project pertama kita ya, pertama selama kita punya workshop dan baru ngerjain motor ini modif dengan spek seperti ini gitu. Jadi gambaran kita belum ada sama sekali. Monoshocknya dia posisinya itu nggak berada di tengah-tengah rangka atau nggak berada di tengah-tengah posisi frame ya, tapi sedikit geser ke sebelah kiri. Jadi gimana caranya si swing arm itu kita kan nggak akan ngegeser di bagian sini nih. Nah, itu yang kita pikirkan untuk mengukur si pangkal swing arm bagian depan yang kita akan potong, karena basic si swing armnya memang pangkalnya H, yang gua kasih lihat tadi di bagian prosesnya. Kalau swing armnya CBR 250R A gitu, jadi kita potong bagian tengah biar bisa masuk dengan penyesuaian prolingnya. Jadi monoshock dan proling setnya itu masih kita pertahankan pakai punyanya si Ninja Mono ini, Ninja 250 SL ya. Kalau di bagian sini udah kita tinggal rakit deh, nggak susah karena memang kita dapatkan partnya yang sesuai dengan lengkap gitu, bushing, as roda, chain adjuster, kaliper, terus hager itu sudah sepaket. Jadi nggak ada kesulitan di bagian sini. Rantai pun atau gear itu pakai tipe 520 karena memang bawaannya sudah 520. Beda kalau kita pakai motor 150 cc yang pakai tipe 428 biasanya. Ini pakai 520. Terus di komposisinya nih, kalau menurut gua juga si swing arm ini nggak begitu beda jauh sama arm orinya panjangnya. Jadi si spakbor belakang nggak terlalu rapet. Terus dari body sama komposisi ukuran pelek, ukuran ban itu pas banget. Karena bodinya ramping, nggak terlalu besar. Peleknya pun nggak terlalu lebar dari yang original. Yang originalnya 3,5 inch, ini naik 4 inch, cuma setengah inch naiknya. Yang depannya ukurannya sama, 2,75 inch. Cuma ban kita up. Ban ukuran orinya kan 130. Nah, yang belakang ini kita naikin 150/60. Yang depan kita naikin 110/70. Jadi ukuran ban saja yang up, dan kalau menurut gua ini memang komposisi yang pas dan tepat buat motor 250 cc original. Di bagian lain nggak kita rubah, kita hanya main di kaki-kaki. Tapi satu yang membuat ini motor enak dilihat, pewarnaan. Pewarnaan itu penting loh guys. Jadi awalnya ini pelek dapatnya warna oranye kemarin kan ya, karena memang bawaan Honda. Ini kebetulan dapatnya Repsol. Kita painting ulang, selera gua sama Om Bram sama gitu. Om, samain gak warna rangkanya? Setuju. Jadi memang bener-bener kita matchingin sama warna rangka dan stiker. Jadi bener-bener kita buat matching biar bener-bener kelihatan keluaran pabrik gitu.
Nih, banyak teman-teman yang nanya juga, ini motor bisa dikunci stang atau enggak. Kita memang sedikit rubah di bagian stoppernya, jadi normal bisa kunci stang. Tuh, saya balikin lagi. Tuh. Pasti teman-teman pada nanya ini, budgetnya. Nah, bicara budget, kalau kaki-kaki CBR 250RR, di kita tuh perkiraan paket budgetnya terpasang di motor 150cc atau kayak begini, budget kisaran 20 juta. Tapi karena pengeremannya sudah ganti radial ini, bottom shocknya radial, kalipernya radial, master remnya juga radial, itu kemarin ini habis kurang lebih habis 28 juta. Jadi udah semua jadi seperti ini, kaki-kakinya sudah painting dan lain-lain, beres terpasang. Jadi teman-teman yang mau spek seperti ini di motor ini atau di motor lain, misalnya ada Ninja RR atau Ninja 250 New FI, itu bisa. Tinggal kita kondisikan nanti speknya mau kayak gimana atau mau seperti ini bisa. Atau motor-motor lain, misalnya dari Yamaha, ayo. Honda mah udah sering kita ya guys. Videonya banyak Honda soalnya. Terus buat teman-teman, ini kan buat referensi teman-teman juga nih, modif. Kalau misalnya mau spek yang lain atau spek yang kayak gimana gitu, itu bisa kita kondisikan, tapi ingat, teman-teman bisa modif seperti ini pakai original pabrikan partnya. Bicara kenyamanan itu udah pastilah, karena partnya nggak ekstrim dan bener-bener bawaan pabrik gitu yang kita pakai, hanya sedikit penyesuaian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel kita, yang sudah subscribe channel kita, yang belum, mohon dukungannya, subscribe, nyalain loncengnya biar ada video baru, tahu ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan setiap video, setiap tayangan yang kita sajikan buat teman-teman semua bisa bermanfaat, bisa teman-teman ikuti mungkin ya saran-saran modif dari kita. Kritik dan saran langsung aja di komen, di WA, di deskripsi ada nomor WA kita, terus di DM di Instagram, langsung. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.